Cik? Tidur aja. Tuh, udah mulai tuh. Yuk kita sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Ayo, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. J, kayaknya masih pada lemes. J, yuk kita senam dulu aja yuk, J. Yuk, kamu pimpin ya. Oke, yuk. Oke, Kak. Ke kanan dulu ya, J. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, J. Aku aja udah semangat banget nih, J. Aku udah seger lagi nih, Kak. Iya, Udah kamu udah siap. seger ya? Udah. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu nih, J. Apa tuh, Kak? Tema minggu ini adalah pemenang memiliki ketetapan hati. Oh, kisah dari siapa tuh, Kak? Kisahnya dari 4 pemuda di Babel. Siapa 4 pemuda di Babel itu, Kak? Nah, Bible fact. 4 pemuda itu adalah Daniel, Misael, Hanaya, dan Azaria. Adalah keempat anak muda Ibrani yang dibawa sebagai tawanan ke Babel. Setelah Nebukadnezar mengalahkan bangsa Israel dan menghancurkan kota Yerusalem. Oh, oke. Nah, terus selanjutnya apa tuh, Kak? Nah, kamu mau tahu? Oke. Makanya kamu harus ngikutin ibadah ini dari awal minggu pertama sampai minggu keempat dengan sungguh-sungguh. Oke deh, Kak. Agar kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan Yesus. Pastinya. Ayo J, aku ajak kamu untuk berdoa dan teman-teman di rumah Ayo, untuk teman-teman di berdoa rumah bersama. Yuk. Ayo, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa semangat dalam memuji dan menyembah nama-Mu. Teman-teman yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari katakan Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru ini nih. Kakak senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua, melayani kalian semua di bulan yang baru ini. Walaupun nih sampai di bulan ini kakak sama adik-adik semua yang ada di rumah belum bisa bertemu secara tatap muka. Tapi kakak bersyukur kita masih punya kesempatan beribadah walaupun hanya melalui online. Nah, kakak ajak semua nih untuk kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu dari Indonesia dan kita bisa ketemu lagi, dapat izin lagi untuk beribadah kembali tatap muka. Dan kita bisa bertemu sama-sama untuk beribadah lagi seperti dahulu kala ya. Oke, adik-adik, hari ini adalah bulan yang baru, yaitu bulan April. Nah, karena bulan yang baru artinya kakak akan sampaikan cerita dengan tema yang baru. Tema di bulan ini adalah anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Ya, anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Menang dari apa, Kak? Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Nanti setiap minggunya akan ada kakak-kakak yang membawakan cerita firman Tuhan yang membahas tentang anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Nah, untuk minggu pertama ini, kakak mau sampaikan sama adik-adik di rumah. Kalau cerita minggu ini kita akan ambil dari kitab Daniel pasal 1. Kakak akan cerita tentang orang-orang hebat yang Tuhan pakai yang menjadi pemenang. Oke, adik-adik duduk yang manis, kita siap dengan firman Tuhan dan kakak akan sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oke, sebelum kakak masuk firman Tuhan, kakak punya pertanyaan sama adik-adik nih. Di depan kakak ada 2 botol minuman. Yang pertama ada botol minuman air mineral yang sehat. Dan di depan kakak lagi ada botol minuman bersoda. Kalau kakak kasih pilihan sama adik-adik di rumah nih, adik-adik lebih milih mana sih? Kalau kakak kasih 2 minuman ini, kamu mau pilih minuman air putih yang sehat atau minuman bersoda ini? Mungkin dari kamu memilih yang ini ya. Karena apa? Karena rasanya enak, Kak, manis. Kalau air putih di rumah udah banyak, Kak. Aku gak perlu minta dari Kak Jonas. Di rumah juga banyak. Aku tinggal ambil aja sendiri gitu ya. Tapi kalau minuman bersoda kan jarang ada di rumah nih. Misalnya kamu pilih yang enak, pilih yang manis, pilih yang beda gitu ya. Kalau air putih udah biasa, setiap hari minum air putih. Begitu ya. Nah, kalau kamu pilih yang ini, kamu sehat. Tapi kalau kamu pilih yang ini tidak sehat. Kalau kamu minum ini setiap hari juga gak sehat ya. Kalau kamu minum minuman yang bersoda setiap hari, pasti sakit, pasti gak sehat. Walaupun enak, walaupun menarik. Tapi air putih, walaupun tidak enak, tidak menarik, sudah biasa kamu minum, ya ini membuat kamu sehat. Nah, cerita yang akan kakak sampaikan berhubungan dengan pilihan itu adik-adik. Ada pilihan yang harus diambil oleh anak-anak Tuhan ini yang menjadi pemenang. Nah, kakak akan cerita ya. Suatu kali di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Daniel, diceritakan tentang seorang 4 pemuda. Yaitu anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan yang menjadi pemenang. Nama anak-anak muda ini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria.
Mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani yang pada waktu itu mereka dibawa ke negara Babel. Ya, mereka diangkut. Pada waktu itu bangsanya mereka dijajah, ditawan. Apa itu ditawan, Kak? Dibawa dari negara mereka pergi ke negara Babilonia. Mereka ditawan, dibawa dari negaranya, dijadikan orang-orang yang bekerja kepada Raja Babel. Karena pada waktu itu negara Israel atau bangsa Yehuda ditawan karena mereka tidak taat sama Tuhan. Dan mereka dibawa oleh Raja Babilonia pada waktu itu ke Babel bersama-sama dengan orang-orang bangsanya mereka. Mereka dibawa dari bangsanya mereka ke negara Babel. Dan di sana mereka harus mentaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh Raja Babel pada waktu itu. Dan pada waktu itu Raja Babel menyuruh orang kepercayaannya untuk membawa semua anak-anak muda yang sehat, yang pintar, yang kuat yang mereka bawa dari bangsa Yehuda untuk dibawa menghadap raja agar raja mau pilih mereka yang pintar, yang kuat, yang cerdas, yang sehat. Supaya mereka menjadi orang-orang pilihan raja. Mereka akan dipakai raja untuk jadi orang-orang yang membantu keperluan-keperluan di istananya raja. Nah, pada waktu itu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria mereka terpilih. Karena mereka masih muda-muda, masih sangat muda sekali. Mereka dipilih oleh raja dan mereka dites oleh raja. Raja bilang sama orang suruhannya begini, jadi orang-orang yang kamu bawa itu, yang masih muda itu, mereka harus diberikan makanan yang sama seperti yang aku makan. Kalau aku makan daging-daging yang enak, mereka harus makan juga. Kalau aku makan buah-buahan yang enak, mereka harus makan juga. Kalau aku minum minuman anggur dan lain-lain, mereka harus minum juga. Supaya mereka sehat, supaya mereka kuat, supaya mereka tetap pintar atau cerdas. Nah, adik-adik perhatikan, karena Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah orang Yahudi, adalah orang Israel, mereka ingat perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada mereka adalah mereka tidak boleh menajiskan dirinya atau mengotori dirinya dengan makanan-makanan yang tidak boleh mereka makan seperti yang dilarang oleh Tuhan. Nah, tapi adik-adik perhatikan, Daniel dan teman-temannya itu diberikan nama lain ya. Kalau tadi mereka namanya nama-nama orang Yahudi, ketika mereka sampai di Babilonia, mereka namanya diganti oleh Raja Babilonia. Daniel namanya diubah menjadi Belsazar, lalu Hananya dirubah disebut sebagai Sadrak, Misael disebut sebagai Mesak, dan yang terakhir Azaria berubah namanya menjadi Abednego. Nah, biasanya kita sering dengar ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata mereka punya nama lain, nama asli mereka. Nah, ketika raja memerintahkan untuk mereka harus memakan makanan raja, mereka menolak. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau menajiskan dirinya, mereka nggak mau mengotori dirinya dengan makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak sehat. Karena mereka mau memberikan hidup mereka ingat perintah Tuhan bahwa mereka tidak boleh menajiskan dirinya atau mengotori dirinya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Akhirnya suruhan raja ini berkata kepada mereka, kalau kamu nggak makan ini, aku nanti yang dihukum oleh raja. Kalau kamu nanti sakit, aku yang dibunuh oleh raja. Kalau kamu nggak sehat, aku nanti yang menjadi bermasalah di hadapan raja. Tetapi Daniel dan teman-temannya bilang kepada orang suruhannya raja ini, oke, kita akan buktikan 10 hari ke depan kita lihat siapa yang akan menjadi lebih sehat. Kami yang tidak makan makanan raja, yang hanya makan buah-buahan, sayuran, dan air putih saja. Atau yang lainnya yang makan makanan raja. Mana yang akan lebih sehat? Kita buktikan dalam 10 hari, kata Daniel dan teman-temannya ini. Akhirnya disetujui oleh orang suruhan raja ini. Mereka mulai makan setiap harinya, hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-10 mereka hanya makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga air putih saja. Tetapi orang-orang yang lain mereka makan makanan yang dihidangkan oleh raja. Makanan yang sama dengan makanan raja. Nah, sampai akhirnya hari ke-10 tiba. Mereka menghadap raja. Dan ketika mereka menghadap raja, raja mulai melihat. Raja Babilonia mulai melihat mana mereka yang sehat, mana yang tidak sehat. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika raja melihat ada Daniel dan teman-temannya dan orang-orang yang lain, dilihat bahwa orang yang kelihatan sehat, orang kelihatan kuat, orang yang kelihatan bugar, yang seger, itu ternyata Daniel dan teman-temannya. Yang lain tidak kelihatan sehat. Nah, karena Daniel dan teman-temannya itu mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka berani menentang peraturan raja. Mereka memutuskan untuk tidak makan makanan raja, apapun resikonya.
Nah adik-adik tahu nggak, kalau mereka menolak apa yang dikatakan oleh raja pada waktu itu, kalau mereka menolak perintah raja pada waktu itu, ada resikonya adik-adik. Resikonya apa? Bisa saja mereka dihukum oleh raja, bisa aja mereka dibunuh oleh raja pada waktu itu. Tapi mereka dengan berani menolak, karena yang mereka ingat adalah apa? Perintah Tuhan. Dan Tuhan buktikan ketika mereka berani menolak perintah raja yang tidak berkenan untuk Tuhan, Tuhan berkati mereka. Mereka terlihat lebih segar tadi ya, mereka terlihat lebih bugar, mereka terlihat lebih sehat. Dan raja senang melihat mereka adik-adik. Raja suka sama mereka. Raja Babel pada waktu itu senang melihat mereka karena mereka sehat, kuat dan juga pintar, cerdas. Diberikan hikmat atau kepintaran yang berbeda dari orang-orang pada waktu itu. Sehingga akhirnya Daniel, Hanaya, Misael, Azaria dipakai raja untuk tinggal di istana menjadi orang-orang yang dipercaya oleh raja. Mereka menjadi penasihat raja pada waktu itu. Mereka membantu raja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit. Yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Yang tadinya dipercaya oleh raja. Ternyata bisa dilakukan oleh mereka berempat. Karena mereka diberikan sesuatu yang beda dari Tuhan. Karena mereka diberikan segala sesuatunya dari siapa? Tuhan. Mereka menjadi orang-orang hebat. Mereka menjadi anak-anak muda yang menang. Menang dari apa? Menang dari yang namanya keserakahan. Mereka menang dari yang namanya keinginan mereka sendiri. Kalau mereka dipilih makanan raja itu enak-enak gak Kak? Enak. Makanan raja itu pasti enak-enak adik-adik. Ada daging-daging, makanan mewah, kue-kue, semua yang tersedia pasti makanan enak. Gak mungkin makanan raja makanan yang biasa-biasa aja ya. Pastinya makanan raja adalah makanan yang enak-enak. Tapi mereka berani menolak, menahan diri untuk mereka taat sama perintah Tuhan. Untuk mereka mau ikut seperti yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan mau. Akhirnya mereka diberkati Tuhan. Dan ternyata mereka menjadi orang yang menang. Mereka terpilih menjadi orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan sehingga mereka bisa menjadi penasehat raja. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang kakak bawakan, kita mau belajar apa? Kita belajar seperti Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Kita memilih untuk menjadi anak Tuhan yang taat sama Tuhan atau tidak mau taat. Kakak kasih contoh ya. Kak, aku lihat teman-teman aku kayak Kak, yang gak kenal Tuhan Kak. Kalau hari Minggu mereka enak banget deh Kak. Mereka bisa main seharian Kak. Mereka kan libur nih Kak. Aku juga libur Kak. Tapi bedanya aku sama mereka beda Kak. Mereka dari pagi sampai malam bisa main bebas Kak. Pergi ke mall, main sama keluarganya Kak. Atau nonton, atau main game. Seharian Kak, karena mereka libur. Sedangkan aku Kak, aku harus ibadah kalau hari Minggu Kak. Aku gak bisa menikmati hari libur Kak. Aku harus ke gereja, ibadah, ngikutin ibadah di online. Atau harus baca firman, berdoa, dan lain-lain. Mungkin adik-adik di rumah berpikir seperti itu. Kamu melihat orang-orang yang di luar sana, yang tidak kenal Tuhan, bisa enak-enakan. Tapi kamu harus melakukan sesuatu yang beda dari mereka. Yang kelihatannya mungkin gak enak, gak menyenangkan, lebih enak mereka. Tapi perhatikan di sini adik-adik, kakak mau sampaikan di sini. Ketika kamu melakukan itu, kamu melakukannya bukan untuk kamu. Tapi karena kamu mau taat sama Tuhan. Karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kamu cinta Tuhan. Kamu melakukan semuanya itu. Dan kamu akan menjadi seperti Daniel dan teman-temannya. Kamu akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kamu akan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Hidup kamu berbeda. Tidak sama seperti teman-teman yang lain. Tidak sama seperti orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Kamu akan dipilih Tuhan. Kamu akan berbeda. Kamu akan jadi anak-anak hebat. Kamu akan menjadi pemenang. Menang. Kamu menang melawan keinginan daging kamu. Kamu menang melawan keinginan yang enak-enak yang mau kamu miliki. Tapi kamu mau taat sama Tuhan. Kamu cinta Tuhan, kamu lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah itu firman Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kakak, buat adik-adik, buat papa mama, semua yang ada di rumah pada hari ini. Untuk kita lebih memilih percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dibandingkan kita harus mengikuti apa yang kita mau. Ya, belajar dari keempat anak-anak muda tadi yang hebat-hebat, Daniel dan teman-temannya. Sama seperti mereka, kita juga mau dipakai Tuhan jadi anak-anak yang hebat. Kita mau dipakai Tuhan jadi anak-anak yang kuat, yang pintar, dan anak-anak yang menang. Ya, kamu jadi pemenang, kamu akan dipilih Tuhan.
dan kamu akan menjadi berkat menyaksikan kebaikan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kamu. Dan kakak selesai firman Tuhan hari ini. Dan kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah, semua teman-teman yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah belajar sama-sama kakak hari ini bahwa kita adalah umat pemenang. Kita adalah anak-anak pemenang yang dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan dan kakak percaya adik-adik akan terus rajin baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Oke? Sampai jumpa lagi di waktu selanjutnya. Kemungkinan di tahun ini kita akan bisa bertemu lagi. Tetap berdoa dan tetap sehat, jaga kesehatan dan jangan lupa cinta Tuhan setiap hari. Oke? Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah adik-adik semua, sebelum kita selesai ibadah hari ini, yuk kakak ajak semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan dan kita akan selesai untuk ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ibadah, terima kasih buat kesempatan dari Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah hari ini. Biar semua penyembahan kami, pujian kami, ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, sebelum kami selesai, kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kami semua yang hari ini melihat tayangan ibadah Kids Church Tuhan. Biar kami semua diberkati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekolah kami, keseharian kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami. Papa mama kami diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha papa mama juga diberkati Tuhan. Dan kami semua melakukan apa saja yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kami selalu berhasil. Kami akan menjadi pemenang dan kami akan merebut kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.